Kita ulang. Udah Kak, udah masuk. Oke, udah masuk ya. Aku izin stop share biar kamu bisa fokus. Satu, dua. Cepet banget ya? Wow, udah ya kamu ngerjain ya. Ya. Gimana nih sama persenan yang tadi sempet kamu bilang ke aku? Gak beda jauh ya ternyata. Iya, sama. Gak beda jauh. Keren banget kamu bisa memperkirakan gitu. Kamu persiapannya berapa persen, terus ditunjukin sama hasil kuisnya juga. Wow, keren. Aku respect banget nih sama kamu. Nah, tadi kira-kira
materi apa yang menurut kamu, ah ini paling lemah banget ya aku di situ Kak. Gitu. Tadi ya kayaknya aku itu yang tentang gaya-gayaan gitu, Kak. Oke, gaya. Tapi di sekolah diajarin juga kan tentang gaya. Gaya, ini nih, yang gaya, terus apa lagi ya? Sama yang tentang tumbuhan, Kak. Tumbuhan, Oke, gaya, sama yang kalor. gaya, tumbuhan, dan kalor. Oke, aku note ya. Kamu kurang memahami tentang itu. Berarti nanti next meet kita bakal eh, kerasin deh yang itu gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini aku akan nge-recall mungkin beberapa kesalahan tadi sebenarnya ya nggak salah juga sih, kamu kurang tepat aja karena mungkin kamu udah tahu materi itu, pernah baca dan pernah diajarkan, cuman lupa atau emang belum menguasai aja gitu. Jadi emang ini momen yang tepat untuk kita memperkuat apa yang kamu masih lemah gitu. Nah, aku langsung aja ya share screen untuk pembahasan soal tadi sebenarnya. Tapi lebih aku perdalam gitu karena ini kan cuman latihan soal. Kita nggak bisa nebak nih kira-kira SMP Lab School-nya bakal ngeluarin tipe yang kayak apa. Mungkin bisa jadi kalau tadi aku nanyainnya akar, nanti tiba-tiba mereka mau ngeluarinnya tentang batang gitu. Kan kita nggak tahu ya. Jadi kita Ya. akan mempelajari semuanya gitu. Di sini. Sebenarnya ini mengebahas lebih tuntas dari apa yang tadi udah kamu kerjain. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, sebentar. Ini aku mau presentasi. Oke, privat pertama kita hari ini. Soal cahaya tadi, apakah kamu sudah menguasai rasanya? Sudah lumayan. Lumayan ya. Mungkin aku izin jelasin sedikit lagi. Supaya kita tahu pemanfaatan sifat cahaya itu benar-benar selalu kita temuin cahaya dimanapun kamu nyalain lampu, kamu minum air, terus air putih pasti ada cahayanya, dia bakal membiaskan, itu kita bakal nemuin itu di kehidupan sehari-hari kita. Tapi apa sih pengertian dari cahaya? Jadi cahaya itu bentuk energi berupa gelombang elektromagnetik magnet dan juga elektro, yaitu listrik yang mampu merambat tanpa membutuhkan medium. Dan dia tuh bisa ditangkap sama indera penglihatan manusia. Jadi kita bisa melihat dengan jelas nih kalau itu tuh cahaya. Dan cahaya itu punya macam-macam sifat. Sebenarnya kita akan mempelajari sifat umumnya doang, kurang lebih ada 5. Tapi cahaya itu sebenarnya kompleks banget. Bahkan sampai temanku ada yang mengambil jurusan fisika dan dia mempelajari cahaya sampai ke akar-akarnya yang aku nggak paham. Jadi kita akan mempelajari 5 hal yang wajib kamu tahu. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Jadi kalau misalkan dia ngelewatin medium yang homogen, dia itu bisa gitu. Dan dia itu sifatnya seragam. Contohnya apa? Kamu lihat tuh sinar matahari yang lagi panas-panasnya. Jadi sinar matahari yang ngebentuk garis lurus saat menembus sela-sela dedaunan, itu kita bisa sebut cahaya. Selain itu, cahaya laser yang memproyeksikan garis lurus sempurna. Mungkin kamu pernah nggak main laser? Lampu Pernah. laser. Kelihatan nggak tuh? Lurus banget. Bener-bener Iya. lurus banget. Nah, itu termasuk sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Nggak ada tuh bengkok-bengkokan tuh nggak ada. Next, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Jadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan, dia itu bisa dipantulin. Refleksi ini terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, dia bisa memantulkan dengan teratur ketika permukaan halus seperti cermin datar. Sehingga nanti cahayanya itu dipantulkan secara sejajar dan membentuk bayangan yang jelas. Kayak misalnya kamu pagi-pagi mau berangkat sekolah, pasti kan ngaca dulu tuh, beresin rambut, ngaca ke cermin. Nah, pasti mantul ini benar-benar sejajar kan, mata di sini, hidung di sini. Nah, itu berarti
cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Tapi ini tuh pemantulan yang teratur, ada juga pemantulan yang baur atau diffuse, jadi dia bercampur. Nah, ini tuh kalau misalnya dia terjadi permukaan kasar, kayak kertas atau tembok, dan dia tuh membuat cahayanya nyebar ke berbagai arah. Jadi nanti dia kelihatannya tuh nggak bener-bener memantulkan persis kayak kalau kamu di kaca atau di cermin gitu. Dan penerapannya, tadi kamu inget contoh yang ada di soal, periskop. Iya, Oke, kamu tahu bentuk periskop nggak? aku nggak tahu. Tapi tadi jawabannya bener nggak? Yang benar-benar kalau ini. Oh bener ya, ih keren. Kamu nggak tahu bentuk periskop, tapi kamu bisa jawab. Bentar, aku tunjukin ya bentuk periskop yang ada di kapal selam. Jadi, kalau misalnya periskop itu, dia juga memanfaatkan fungsi dari sifat cahaya. Karena kalau misalkan kita pikir-pikir ya, gimana sih caranya kapal selam bisa tetap ngelihat permukaan, tapi dia kan ada di dalam gitu. Dan ternyata dia punya periskop gitu. Dan periskop itu yang fungsinya untuk dia ngemantulin. Nih, kalau misalnya kita searching, aku nggak pernah ngeliat langsung sih, jujur. Tapi aku juga ini periskop, dia itu muncul ke atas. Oh, Nih, periskop kapal selam. Jadi dia benar-benar memantulkan. Dia tuh ada di atas nih. Ada di atas. Dia fungsinya untuk mantulin cahaya supaya nanti yang nyetir kapal selamnya ini bisa tahu di depan tuh ada apa gitu. Dan mereka sudah menemukan ini dari zaman dahulu kala untuk mereka bisa menggunakan si kapal selam dengan maksimal gitu. Jadi, tapi tadi bener ya, itu kira-kira gimana tuh? Kok kamu bisa tahu? Keren banget. Eh, oke. Oke, selanjutnya, selain periskop, ada juga contoh cermin kendaraan ngebantu pengemudi melihat kondisi jalan di belakang. Cermin kendaraan, tahu kan? Yang ada di motor, yang ada di mobil. Dia benar-benar bisa melihat kondisi jalanan yang ada di belakang. Nah, itu juga bisa dia memanfaatkan cahaya yang dapat dipantulkan. Kurang lebih sama lah kalau kita ngaca. Selanjutnya ada cahaya menembus benda bening atau yang disebut transmisi. Jadi sifat cahaya itu dia bisa ngelewatin benda transparan, entah itu kaca jendela atau air yang jernih dengan sedikit perubahan arah. Kalau misalnya di air, kalau masukin pulpen kan kelihatan ya bias gitu. Jadi nanti pensilnya kayak patah. Tapi kalau misalnya transparan kayak kaca jendela, itu benar-benar bisa menembus keluar walaupun ada kaca jendela. Jadi sifat cahaya itu dia bisa menembus benda yang bening. Fenomenanya, kayak kita bisa melihat pemandangan luar lewat kaca di rumah atau di kaca mobil, terus kaca bening yang ngebantu mata melihat tanpa menghalangi cahaya yang masuk kayak kacamata yang lagi aku pakai ini. Itu berarti cahayanya menembus benda yang bening. Selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan, ini kayak yang aku tadi bilang. Kalau misalnya kita naruh pensil dalam segelas air, dia bakal tampak bengkok. Terus jalanan nih yang tampak basah di siang hari panas, dia juga merupakan akibat pembiasan atau fata morgana. Jadi sebenarnya dia nggak basah. Kamu pernah ngeliat nggak bayangan gitu? Kayak jalanan kayak kok kelihatan basah sih di siang-siang. Padahal lagi panas banget. Padahal itu cuman bentuk pembiasan dari cahaya. Dan pembiasan terjadi saat cahaya ini ngelewatin batas dua medium yang berbeda. Misalnya dari udara ke air. Jadi nanti dia bikin arah lambatnya itu berubah. Sehingga nanti yang tadi airnya jadi pulpen yang kita masukin ke air jadi tampak bengkok. Atau jalanan yang sebenarnya kering tapi jadi kelihatan basah. Karena ada sifat apa? kata pembiasan. Iya, betul. Ini terakhir dari sifat cahaya yang wajib kamu tahu, yaitu cahaya bisa diuraikan atau dispersi. Jadi cahaya putih itu sebenarnya terdiri dari banyak warna, tapi kita nggak lihat aja. Ketika cahaya yang lewatin medium seperti prisma, dia itu nanti diuraikan menjadi spektrum warna pelangi.
Dan contohnya itu ya pelangi kalau misalkan habis hujan akibat pembiasan dan penguraian cahaya dalam tetesan air hujan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia nggak punya sifat diuraikan, ya udah dia warnanya cuma putih doang. Tapi ternyata dia tuh punya sifat dapat diuraikan. Nah, kita bisa lihat itu di pelangi sama di prisma kaca yang memecah sinar senter menjadi berbagai warna. Oke, untuk pemanfaatan sifat cahaya, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Nggak ada sih, Kak. Udah jelas aman ya? Tadi juga bener ya soal Udah, periskop itu. ya. Oke, next kita bahas tentang asam dan basa. Mungkin sebelum asam dan basa, ada satu nih. Aku mau tanya ke kamu, kalau air putih sifatnya apa? Sifatnya Kalau apa? air putih kan dia Basam. nggak, nah air putih itu dia nggak asam, dia juga nggak basa, tapi di tengah-tengah. Kira-kira apa tuh sifatnya? Air putih, air teh, apa tuh? Wah, Dia nggak asam, tapi dia nggak basa. Tebak apa? hmm. Nggak tahu deh, Kak, apa. Dia netral. Kamu pasti tahu, tapi lupa. Dia nggak. Sifatnya itu Eh, netral, jadi dia nggak asem, tapi dia juga nggak basa. Nah, kalau asam tuh rasanya masam, kayak yang kamu tahu, jeruk, lemon, cuka, asam Jawa yang kalau kita makan atau kayak dicium aja baunya udah asem banget gitu. Ciri-cirinya apa? hmm. Rasanya masam kalau kita cobain. Karena kan lidah kan perasa ya, organ perasa aja kalau misalnya kita cobain, ih ini asem banget gitu. Berarti dia asam. Terus dia juga bisa bikin gigi itu rasanya ngilu banget. Dan dia banyak terdapat pada buah-buahan. Kalau misalnya basa, itu dia sifat zat yang rasanya tuh pahit dan juga licin banget kalau misalnya kita sentuh. Dan basa yang ada di sekitar kita tuh sebenarnya banyak, tapi rata-rata tuh bahan kimia kayak sabun, deterjen, pasta gigi. Itu tiga-tiga ini bahan kimia semua yang sering kita pakai. Di air kapur juga dia termasuk basa ternyata. Dan ciri-cirinya itu kalau misalnya kita pegang, dia rasanya licin banget di tangan kita. Terus mostly kebanyakan dia dipakai untuk membersihkan dan dia bisa digunakan untuk menghilangkan lemak. Makanya dia dimanfaatkan untuk sabun, deterjen karena emang dia gampang gitu untuk mengurai lemak. Oke, untuk di kehidupan sehari-hari kita soal asam sama basa, pasti kalau makan jeruk rasanya asam. Kalau sabun kita pegang, kita buat mandi, pasti licin banget di badan. Nah, itu em, kata kunci ya yang harus kamu ingat. Oke, kalau misalnya basah, kalau dipegang atau ya dipakai itu rasanya licin banget. Dan kita itu bisa ngenalin asam dan basa dari rasa dan juga sentuhan dengan hati-hati dan juga dengan pengawasan orang dewasa. Itu. Oke, untuk asam dan basa, sepertinya mudah, tapi aku kembalikan ke kamu apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Kak. Nggak, itu deh. Contohnya basah, selain yang bahan kimia, terus selain air kapur, apakah ada yang lain nggak? Contoh basa selain air kapur dan juga selain yang tadi bahan kimia. Iya, Oke, kalau tadi waktu di soal, kamu inget gak apa aja bahan basa? basah. Tunggu, aku masih muka. Apa? Basah mana basah? Iya, apa aja yang tadi ada di soal? Di soal air sabun. Cuman air sabun. Air sabun aja ya. Nah, jadi sebenarnya dia itu emang kebanyakan basa itu buat bahan kimia kayak misalnya pembersih ruangan itu juga rata-rata basa. Tapi kalau misalnya yang lain, bahkan basa tuh nggak bisa untuk dimakan sih. Jadi
emang dia dipergunakan untuk bersih ruangan atau misalnya untuk sabun gitu. Pasta gigi tadi kan udah ada contohnya sama kalau kamu tahu soda kue untuk masak, Ya. untuk bikin kue itu juga basa. Sama kalau makanan tuh obat, obat mah itu tuh dia buat bikin mengurangi rasa perut rasa sakit perut kalau misalkan lagi telat makan. Itu juga dia menggunakan kemampuan bahasa gitu. Kakak menjawab? Iya, Kak. Oke. Selanjutnya, kita memasuki materi perpindahan kalor. Jadi kalau misalnya perpindahan kalor itu, em, kita bahas dulu dari kalor. Kalor itu kan energi panas ya. Kalor juga bisa pindah dari benda yang lebih panas, terus dia juga bisa pindah ke yang lebih dingin. Nah, cara perpindahan kalor itu ada 3 macam yang perlu kamu tahu. Tanpa lihat soal fisis, kamu inget nggak soal di perpindahan kalor ini tadi apa? Mau bahas apa Em, dia? konduksi, konvensi, sama apa ya? Satu lagi. Radiasi. Ingat nggak? Radiasi. Ya, kamu inget nggak tadi dia tuh contoh penerapannya apa yang ditanyain di soal? Kayaknya setrika ya? Bukan. Tadi tuh roti. Ingat kan? Roti. Enggak. Pemanggang roti. Yang penjual roti. Ingat gak soalnya itu? Tadi kamu jawabnya bener atau salah? Soalnya Benar. Tapi lupa bener. soal. Oh iya, roti. Pemanggang. Wow, kamu benar. Padahal menurut aku ini cukup susah. Kayaknya kalau misalnya aku seumur kamu, aku bingung. Ini jawabnya apa? Keren banget ternyata kamu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi, kalor itu bisa pindah dari benda yang lebih panas ke yang lebih dingin. Nah, itu bisa disebut dengan perpindahan kalor atau perpindahan panas. Biasanya orang-orang atau kita ya taunya itu panas, tapi ternyata bahasa ilmiahnya itu kalor atau energi panas. Nah, cara berpindahnya dia ada 3. Yang pertama itu konduksi atau merambat. Nah, konduksi ini perpindahan kalor melalui benda padat tanpa disertai sama perpindahan zatnya. Contohnya, sendok logam yang ikut panas waktu kita celupin ke air panas. Sama panci yang jadi panas waktu digunain masak. Nah, dia tuh kalornya tuh berpindah lewat benda padat. Benda padatnya kan berarti si panci. Nah, terus dia tuh nggak disertai sama perpindahan zatnya. Sendok juga, sendok logam ya dia ikut panas waktu kita masukin ke air panas. Berarti dia konduksi atau merambat. Karena kalau misalnya kita masukin sendok, dia nggak langsung tuh tiba-tiba atasnya panas. Kan sendok begini ya. Jadi dia dari bawah dulu, pelan-pelan, pelan-pelan naik. Nanti lama-lama jadi panas semuanya. Jadi itu yang bisa dibilang dengan merambat atau konduksi. Selanjutnya ada konveksi atau dia itu mengalir. Konveksi itu juga perpindahan kalor, tapi sama perpindahan zatnya juga. Kalau konduksi tanpa perpindahan zat, kalau konveksi dengan perpindahan zat, entah itu cair ataupun dalam bentuk gas. Dan contohnya itu air bisa mendidih bergerak dari bawah ke atas, terus udara panas naik, udara dingin turun, sama angin darat dan juga angin laut. Itu mungkin kebayang ya sama kamu kayak air mendidih sebelum dia blubuk kalau misalnya kamu masak mie, itu dia pasti dari bawah dulu panasnya, baru dia nanti pindah ke atas atau dia bergerak dari bawah ke atas. Udara juga sama. Dan angin apalagi kelihatan banget ya kalau dia ya sama zat-zatnya dia ikut pindah seluruhnya. Dan yang ketiga, ada radiasi ataupun memancar. Jadi, radiasi ini perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Jadi, dia nggak ada perantaraan apa-apa.
nggak ada si sendok, nggak ada si panci. Jadi dia benar-benar tanpa kontak, tanpa perantara, tapi kerasa banget panasnya atau dia memancar kayak sinar kan. Jadi kayak panas matahari sampai ke bumi, sama badan itu kerasa hangat waktu kita di depan api unggun. Atau nggak usah api unggun deh, depan kompor aja. Atau misalnya Mama Edward lagi masak nih, nggak usah deket-deket kompornya, ikut ke dapur aja. Kadang itu hawa panasnya kerasa. Jadi itu bukti kalau misalnya perbedaan kalor itu bisa memancar atau dia namanya radiasi. Seperti itu. Kalau misalnya tadi, kenapa sih panggangan roti masuk ke semua jenis perpindahan kalor? Karena dalam satu alat si panggangan roti ini bisa terjadi nih satu cara, lebih dari satu cara perpindahan kalor. Dan dia tiga-tiganya diambil semua dari konduksi, ngerambat saat rotinya nyentuh si alat. Kebayang ya, naruh roti di Ya. panggangan, ya dia merambat gitu dari bawah si roti naik. Nah, mengalir juga sama dari panas di dalam panggangan gerak dia. Terus yang terakhir radiasi. Karena panggangan itu biasanya ada tempatnya gitu ya, tertutup. Nah, jadi itu yang bikin dari segala arah dia memancarkan panasnya atau dia mempunyai perpindahan kalor radiasi. Seperti itu. Tadi Edward keren banget jawabnya. Kalau aku boleh tahu nih, gimana bisa kamu jawab seluruhnya adalah benar sebelum aku jelasin materi ini? Karena yang pasti pertama merambat itu udah pasti. Terus mengalir, aku ngerasa udaranya kan dari panggangannya kelihatan tuh ke atas. Jadi itu salah satu termasuk konvensi. Yang agak bingung-bingung tuh sebenarnya radiasi. Aslinya aku mikir radiasi tuh nggak ada. Tapi karena konduksi sama konvensi ada, makanya aku pilih semua benar. Oh alah, oke oke. Yang kamu yakin 100% tuh konduksi dan konveksi, terus kayak bingung kok radiasi iya atau enggak nih gitu ya berarti. Iya, Jadi kalau radiasi panggangan rotinya harusnya panggangan yang tertutup. Jadi dia karena dia tertutup, si udara panasnya itu terkungkung atau dia nggak bisa keluar gitu dari si tempat panggangan rotinya. Makanya walaupun dia panasnya dari bawah, dia memancarkan terus karena mantulin. Karena kan dia tertutup ya, karena dia naik dan dari bawah panasnya, terus nanti karena tertutup, jadi panasnya itu menyebar atau jadinya kayak ya kayak sinar matahari yang pancarin panasnya. Makanya dia masih disebut radiasi gitu. Mungkin beda ya kalau misalnya roti bakar. Kalau bakar kan di bawah aja, dia nggak tertutup, asapnya kemana-mana. Tapi kalau panggangan itu benar-benar dia tertutup. Seperti itu. Apakah menjawab? dia Kayak mana ya? Kita selanjutnya masuk ke karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Zat ini yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar dan juga berolahraga. Contoh sumber karbohidrat ada roti, kentang, jagung, dan juga singkong. Tapi sebenarnya masih banyak banget sih karbohidrat di luar yang aku sebutin. Kira-kira yang paling deket banget nih terpikirkan nggak sama Edward? Kira-kira apa tuh? nasi. Betul, kan aku juga pikirkan nasi, tapi nggak aku masukin. Selain nasi, ada lagi nggak karbohidrat? Makan Selain dikit nasi, kenyang. sagu. Sagu bisa, dia pengganti nasi ya. Katanya kalau misalnya Indonesia darurat beras, disuruh makan sagu. Bener. Ada lagi temennya singkong Yang mungkin. u- Gimana? ubi kan termasuk gak? Betul, ubi juga termasuk. Pernah makan ubi cilembu nggak? Manis tuh. Kalau ubi cilembu belum pernah nyoba, Kak. Tapi ubi pernah ya? Ubi pernah.
Oke, ciri-cirinya gampang ya kalau karbohidrat. Kan dia kita kata kuncinya adalah sumber energi utama. Jadi sedikit aja kamu makan ya, itu langsung ngenyanginnya bisa sampai berjam-jam gitu. Jadi kalau misalnya kamu ya seharusnya sih nggak ngeblank ya karbohidrat itu udah pasti nasi, teman-temannya nasi yang bikin kenyang. Jadi seharusnya sudah ingat karbohidrat itu apa. Selanjutnya temennya karbohidrat ada lemak. Lemak itu fungsinya untuk cadangan energi dan juga pelindung organ tubuh. Lemak juga ngebantu menjaga tubuh agar tetap hangat. Kepencet. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak ada minyak, mentega, keju, kacang-kacangan, santan juga masih termasuk dari lemak. Kayak kalau misalkan Edward bingung ya, ih kira-kira apa sih lemak? Aduh lupa banget gitu. Biasanya orang kalau disuruh diet, ih jangan makan yang berminyak, nanti cepet gemuk gitu. Jadi oke, berarti minyak adalah lemak. Temennya minyak apa sih yang licin-licin buat misalnya pengganti kalau bikin roti, balik lagi ke roti. Kita mau bikin roti panggang tapi di kompor. Kita nggak pakai minyak kan? Mentega. Berarti pakai mentega. Betul, pernah bikin ya? Hmm, Mentega kan langsung tuh kalau kita panasin langsung kayak minyak kan. Nah, itu iya. dia juga berlemak gitu. Keju pun sama ya, jangan salah. Keju juga bikin gemuk. Jadi kalau misalnya mau diet jangan makan keju. Dan kacang-kacangan pun juga termasuk lemak. Walaupun kecil kacang dia berlemak ternyata. Dan juga santan untuk masak opor biasanya. Dia termasuk lemak juga. Oke, selanjutnya ada protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh, dan protein ini membantu pertumbuhan dengan bikin enzim dan hormon, serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Mungkin kamu pernah dengar kayak, kalau misalnya masih kecil, hormon pertumbuhannya masih tinggi, jadi harus makanan yang proteinnya bagus, kayak gitu. Terus kenapa bayi minumnya susu? Karena dia lagi pembentukan tubuh, hormonnya lagi terus bertumbuh, hormon pertumbuhannya, dan jadinya harus minum susu yang banyak, dari ASI, terus kalau ASI udah enggak juga tetap minum susu. Nah, itu termasuk protein apa kalau susu? Protein Kan ada dua nih jenis protein. Kamu tahu nggak satunya apa, satunya apa? hewani dan nabati. Betul. Coba dari contoh yang ada di layar, kamu klasifikasikan mana sih yang protein hewani dan mana sih yang protein nabati? Telur hewani, daging hewani, ikan hewani, tempe tahu nabati, susu dua-duanya. Betul. Kenapa bisa dua-duanya? Karena susu bisa dari sapi, bisa dari kambing, sama bisa dari kede, kedelai. Hampir kepleset ya. Betul banget, susu bisa dari kedelai ya. Kamu tahu nggak sih kenapa kedelai juga dimanfaatkan untuk bikin susu? Kenapa? Karena ada orang yang alergi sama yang berbau hewan. Kayak dia nggak bisa minum susu sapi, dia nggak bisa minum susu kambing. Jadi ada jalan lainnya gitu. Dia minum susu yang terbuat dari tumbuhan. Seperti itu. Tapi kamu bisa kan minum susu semuanya? Bisa? Oke. Harus minum susu. Oke, jadi kita masuk ke perbandingan fungsi zat gizinya. Kalau misalnya bingung, kayak yang kata kunci tadi ya karbohidrat untuk sumber energi nih sekali makan langsung kuat. Kalau lemak itu cadangannya dan dia juga melindungi organ. Kalau protein dia pembangun dan juga perbaikan jaringan tubuh. Dan untuk penerapannya nih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu supaya tubuh itu sehat dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak secara seimbang. Kalau masih ingat, dulu tuh kayak bener-bener dielu-elukan untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Apa tuh? Sebutin dong. 4 sehat 5 sempurna. Susu,
buah, sayur, protein, sama karbohidrat. Betul, lengkap ya. Empat Ya, sehat lima sempurna dan tiganya udah kita bahas. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? gak ada Kak untuk yang Aman ya? karbohidrat sama protein gak ada. Oke, gampang ya. Ya, Oke, next. Macam-macam sendi. Di soal sendi tadi kamu bener atau salah? kalau sendi bener Kak. Bener, keren banget. Itu kamu emang suka yang berbau tubuh manusia kah? Enggak Kak, ingat aja pelajaran itu. Soalnya baru dipelajari yang Oh, baru masuk bab ini. enggak, baru dipelajari semester lalu. Oh, oke oke. Jadi masih ingat banget ya. Oke, Ya, sebenarnya yang kamu wajib banget tahu tuh ada lima sih yang iya ada lima. Yang satunya nggak perlu tahu banget nggak apa-apa, cukup tahu aja. Kayak untuk macam-macam sendi, sebelum kita masuk ke macam-macamnya harus tahu dulu kan, sendi itu apa? Jadi sendi itu hubungan antara dua tulang ataupun lebih yang memungkinkan si tulang-tulangnya itu bisa gerak. Jadi kalau misalnya tubuh kita cuman punya tulang, tapi dia nggak punya persendian, itu percuma, nggak akan bisa kita gerakin. Dan sendi itu fungsinya buat ngebantu tubuh melakukan berbagai gerakan seperti jalan, lari, nulis, dan juga angkat benda. Untuk macam-macam sendinya, yang pertama itu ada sendi engsel, sini, ya. Dia itu memungkinkan gerakan satu arah, seperti membuka dan juga menutup pintu. Kita sering banget sih nyebut engsel pintu, berarti itu sendi engsel. Contohnya itu ada di siku, dan temennya siku kalau di kaki itu berarti lutut. Yang kedua ada sendi peluru, atau dia bisa disebut bola atau sendi soket. Dia itu yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya itu di bahu sama di panggul. Yang ketiga ada sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan gerakan untuk berputar. Contohnya itu ada di leher antara tulang atlas dan juga tulang tengkorak. Tulang atlas itu di sini, tulang tengkorak di belakang. Jadi dia yang menyatukan gitu, menghubungkan antara tulang atlas sama tulang tengkorak itu sendi putar. Selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser ini yang bikin tulang bisa bergeser sedikit, sedikit aja. Contohnya pergelangan tangan sama pergelangan kaki. Kalau misalnya kamu suka bisa tiba-tiba protek gitu, tapi kok nggak sakit ya gitu. Kok nggak kenapa-napa ya, nggak patah tulang ya? Itu soalnya dia ada fungsi dari si sendi geser. Emang dia tulangnya itu bisa bergerak sedikit karena ada si persendian ini. Yang kelima ada sendi pelana. Sendi pelana ini yang memungkinkan gerakan ke dua arah. Di pangkal ibu jari contohnya. Jadi gampang ya kalau pelana ada di ibu jari. Dan ini yang tadi aku bilang kamu cukup tahu aja sih kalau si sendi kondiloid. Tapi kamu mempelajari sendi kondiloid gak di sekolah? di Lloyd nggak dipelajari gitu. Nggak dipelajari, berarti emang lima yang tadi aja ya? Iya. Untuk sendi kondiloid, dia itu sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah, yaitu ke depan atau belakang dan juga ke samping. Tapi dia nggak bisa berputar penuh. Contohnya itu sama pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kalau kita lihat gambarnya, dia ada di sini. Ini sendi putar di leher, sendi engsel di siku, terus sendi pelana di jari, terus sendi geser ada di telapak, sendi bola, sendi soket pelana di panggul sini, sendi kondiloid yang di sininya nih. Begitu. Eh, oke. Untuk sendi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya mudah, karena masih ingat. Masih mudah. Masih mudah. Oke, tadi bener juga ya jawabnya, jadi easy lah. Ya, Oke, selanjutnya ada pesawat sederhana. Di sini kamu waktu itu belajarin ini tuh di kelas berapa?
Belajar. Belum sih Kak, pesawat sederhana. yang katrol gitu. Belajar nggak? Belum. Oh, belum masuk materi pesawat sederhana. Belum. Oke, mungkin di semester ini kali ya. Nah, pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara mengubah besar gaya ataupun arah gayanya. Fungsinya itu dia mengubah arah gaya sama untuk mempermudah pekerjaan kita. Sebenarnya kita sering banget bisa lihat sih kalau misalnya ada orang lagi bangun rumah tingkat, terus kalau kamu lihat dia narik si semennya dari bawah ke atas pakai katrol ditarik gitu. Itu contoh Ya. pesawat sederhana gitu. Dan fungsi utamanya untuk mempermudah pekerjaan. Jadi nggak usah capek-capek naik turun tangga. Nah, pesawat sederhana itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas tuh yang punya titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa. Titik tumpu itu berarti dia menjadi poros. Kalau titik beban itu berarti yang dia angkat. Kalau titik kuasa itu tempat gayanya diberikan. Kita bisa lihat di sini, jungkat-jungkit pernah main pasti waktu TK. Atau sampai SD masih main. Enggak, enggak. Tapi pernah main kan jungkat-jungkit? Pernah. Oke, di sini dia termasuk pesawat sederhana. Di sini itu ada beban kuasanya, di sini ada titik tumpunya, dan di sini ada titik bebannya. Untuk gunting, sama kalau misalnya kita pegang gunting, berarti titik kuasanya itu yang dipegang, titik tumpunya itu yang di tengah, ujungnya itu berarti titik kuasa. Ini juga jungkit, ini palu pengungkit, dan linggis pun cara kerjanya sama. Selanjutnya ada katrol. Katrol tuh pesawat sederhana yang menggunakan roda untuk mengangkat beban. Kayak yang tadi udah aku ceritain dan ini gambarnya. Jenis katrol itu ada tiga. Katrol tetap yang dia bisa ngubah arah gaya, terus katrol bergerak, dia bisa memperkecil si gayanya, dan juga ada katrol majemuk, dia gabungan dari katrol tetap dan juga katrol yang bergerak. Sebenarnya ini cukup tahu aja, karena sebenarnya materi ini akan lebih dipelajari waktu kamu udah masuk SMP. Untuk contohnya, ada tiang bendera, kalau kamu pernah lihat, petugas, dia narik itu talinya, itu Ya. juga katrol. Sama yang tadi aku ceritain yang derek bangunan itu kalau orang lagi bangun rumah yang angkat bebannya nggak perlu naik turun tangga jadi dia pakai katrol aja tinggal ditarik. Tujuannya pesawat sederhana tadi apa? Tujuan utamanya satu aja. Oh, mengurangi gaya. Betul, mengurangi gaya dan juga mempermudah pekerjaan. Bidang miring. Permukaan miring yang digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dan juga gayanya yang lebih kecil. Contohnya, papan untuk naikin barang ke truk. Kamu pernah lihat gak? Truk kan Iya, pernah. tinggi. Nah, dikasih papan tuh, miring papannya. Jadi dia nggak perlu angkat-angkat, tapi dikasih aja si papan miring itu. Jadi nanti barangnya tinggal entah digelincirin atau dia punya strollernya. Jadi dia mempermudah. Tangga juga sebenarnya termasuk bidang miring walaupun dia berkelok. Tapi di mana-mana kan tangga emang begini ya. Walaupun sekarang Iya. udah ada tangga yang melingkar sih, tapi dia tetap termasuk pesawat sederhana. Dan jalan di pegunungan, kenapa dia dibikin kayak tangga supaya dia ya kita mengurangi beban untuk kita bisa naik gitu. Karena kalau misalkan dia terlalu begini, terlalu miring kayak bidang miring yang papan truk itu, nanti akan lebih mudah untuk kita tergelincir. Makanya dia dibikin bentuknya tuh tangga. Oke, yang keempat ada roda berporos. Roda berporos itu pesawat sederhana yang terdiri dari roda dan juga poros untuk mempermudah gerakan. Contohnya ada sepeda, setir mobil, gagang pintu, dan juga kipas angin. Jadi dia punya poros. Contohnya apa? Yaitu bisa mengangkat barang ke truk lebih mudah menggunakan papan miring daripada mengangkatnya secara langsung. Hal ini tuh karena bidang miring itu memperkecil gaya yang diperlukan, kayak yang tadi udah aku ceritain ya. Jadi
nggak perlu terlalu banyak usaha yang kita keluarin, dan karena gayanya udah otomatis lebih kecil. Jadi ya istilah gampangnya, ya udah kalau pakai pesawat sederhana nggak perlu capek dah, usahanya kecil aja, tenaganya sedikit aja, tapi pekerjaannya selesai. Seperti itu untuk pesawat sederhana. Walaupun belum belajar, tapi kalau udah dipelajarin, gampang kan rasanya? Ya, Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari pesawat sederhana? Karena em, kamu belum masuk materi ini. em, udah sih Kak, udah Udah ya, cukup masih ngerti. masih aman ya, walaupun belum pernah ketemu. Ya, Oke. Kita masuk ke bagian dan fungsi dari tumbuhan. Oke, pertama ada akar. Akar fungsinya untuk menyerap air dan juga zat hara dari tanah, serta membantu tumbuhan berdiri kokoh. Sebenarnya kamu nggak perlu ngehafalin fungsinya apa, pengertiannya apa, itu nggak perlu. Karena kamu harus bisa ngebayangin aja. Kamu pasti setiap hari ngeliat pohon gitu. Pohon akarnya kan ada di bawah. Kalau misalnya di bawah, dia berarti ya udah jelas. Dia itu untuk ngebantu tumbuhannya bisa berdiri kokoh. Terus dia juga kalau misalkan ada air hujan, kita pikir kemana sih perginya si air, padahal air kan banyak banget. Nah ternyata pohon itu fungsinya untuk menyerap si airnya. Makanya kenapa sekarang suka dibilang kalau nggak mau banjir makanya tanam pohon yang banyak. Nah karena pohon itu punya akar, akarnya fungsinya untuk menyerap air dan juga zat hara dari tanah. Contohnya apa sih gitu? Jenis akar tuh ada dua. Akar tunggang yang sedikit banget tuh akarnya sama akar serabut yang serabutan banyak banget. Gak karuan, biasanya kalau serabut tuh lebih kecil. Selanjutnya ada batang. Batang itu fungsinya menopang tumbuhan agar tumbuhannya bisa berdiri tegak serta nanti dia ngangkut air. Kan airnya kan tadi diserap ya sama si akar. Tapi akar cuma bisa nyerap doang. Sedangkan tumbuhan kan tinggi. Siapakah yang membawa si air yang udah diserap akar? Tentunya si batang, karena dia kan tinggi ya. Dari semua em, bagian tumbuhan, yang paling tinggi itu kan batang. Jadi kita anggaplah dia itu yang mentransportasikan, memindahkan si air yang udah diserap sama akar untuk dia bisa naik ke atas dan disebar ke daun-daun supaya tetap hidup, bisa bikin menumbuhkan buah, bunga dan segala macam. Jadi, dia fungsi utamanya adalah menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak serta mengangkut air dan juga zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, bunga ikut dapat air karena batang yang membagikan gitu ke semuanya. Selanjutnya ada daun. Daun itu fungsinya gampang ya. Daun itu organ pernapasan dari tumbuhan. Jadi dia punya yang namanya stomata, kalau kamu pernah dengar, dan stomata itu fungsinya untuk membagikan oksigen. Tuh. Dia itu tempat dari pembuatan makanan melalui proses fotosintesis dan juga berperan dalam penguapan air dan juga pertukaran gas. Bertukar gas kalau kita tahu. Apa sih arti dari pernapasan? Dia antara pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, Kak, gitu. Nah, ternyata daun fungsinya adalah organ pernapasannya dari si tumbuhan. Jadi kalau misalnya daunnya kita rontokin, wah bahaya. Tumbuhannya jadi nggak bisa napas lagi. Gitu. Selanjutnya ada bunga. Bunga itu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi di dalam bunga itu akan terjadi proses penyerbukan dan juga pembuahan. Kalau kamu pernah dengar ada loh hewan gitu, misalnya apa? Lebah, dia suka nempel di bunga. Ih, ngapain sih lebah nempel-nempel di bunga? Nah, itu ternyata lebah ngebantu proses penyerbukan bunga supaya bunganya bisa menjadi buah. Seperti itu. Untuk buah sendiri fungsinya ngelindungin biji dan juga membantu penyebaran biji ke tempat lain. Kalau kita pikirin biji kan di dalam ya, terus dia nanti dilapisin tuh sama daging buahnya. Nah, jadi fungsi buahnya itu sebenarnya untuk melindungi biji. Tapi gimana sih? Ngapain sih Kak kok biji itu sampai dilindungi segala gitu? Karena dia adalah
utamanya gitu. Kalau misalkan nggak punya biji, nggak mungkin ada buah. Dan kenapa dia membantu penyebaran biji ke tempat lain gitu? Karena misalnya buahnya tidak dipetik, dia akan jatuh dan nanti akan ada proses pembusukan. Biasanya bijinya itu nggak ikut busuk, tapi yang busuk itu buahnya aja. Jadi nanti kalau misalkan dia nempel nih di tempat lain, dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Seperti itu. Untuk biji, dia itu fungsinya sebagai calon tumbuhan yang baru. Biji akan tumbuh menjadi tumbuhan apabila dia mendapatkan air, udara, dan juga suhu yang sesuai. Makanya kenapa kalau misalnya kita habis menanam tanaman, apalagi langsung dari biji, misalkan aku pernah nanam pohon nangka dari aku beli nangka di pasar. Manis banget. Terus aku pengen punya pohon nangka di rumah supaya nggak usah beli-beli mulu. Dan aku tanam tuh bijinya setelah aku makan. Dan ternyata tumbuh gede banget karena sering banget aku peduliin. Aku siram dia terus. Aku lihat kalau misalkan apa si batangnya udah terlalu banyak, aku potong supaya dia pertumbuhannya ke atas. Dan karena itu dia dapat suhu mataharinya sesuai, udaranya juga yang masuk bagus. Jadi dia tumbuhnya bener-bener bagus banget pohon nangka aku waktu itu. Dan itu dia fungsi dari biji, dia calon tumbuhan yang baru. Oke, untuk fungsi tumbuhan, tadi Edward sempat cerita kalau agak kesulitan di bagian ini. Setelah aku jelasin, apakah masih terasa sulit? Mungkin aku masih agak bingung sih Kak yang eh, cara apa tuh cara penyebaran bijinya, caranya tuh gimana? Oke, cara penyebaran biji. Jadi, biasanya ada hewan yang bisa ngebantu biji itu menyebar. Selain hewan yang ngebantu penyerbukan. Terus, kalau misalnya tadi aku ceritanya soal kalau misalkan buahnya jatuh, nanti akan terjadi pembusukan. Kayak misalnya buah. Kalau Edward pernah nyimpen buah terus lupa untuk dimakan, itu kamu pernah perhatiin nggak kalau bijinya begitu-begitu aja? Iya, Yang busuk apanya? Dagingnya doang kan? iya, Nah, jadi dia kalau misalnya aku punya pohon mangga, aku suka nggak perhatiin gitu kalau dia lagi berbuah tiba-tiba udah jatuh aja mangganya atau jambu udah jatuh aja. Nah, kalau misalnya itu aku diemin, itu dia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru karena dia yang akan busuk tuh cuman dagingnya doang, bijinya itu tetap utuh. Jadi kalau misalnya dia kena tanah, dia ketanam dengan alami atau aku tahu itu udah busuk terus aku tanam, itu otomatis dia akan menjadi tanaman yang baru. Jadi bijinya itu akan kesebar dan buah itu yang ngebantu ya karena buah yang bikin bijinya tetap ada. Kalau nggak ada si daging buah, biji nggak akan jadi apa-apa gitu. Dan untuk penyebaran yang tadi aku sempat cerita, ada hewan yang bisa menyebarkan, itu contohnya burung. Burung itu dia nyebarin eh, biji ke tempat lain dan biasanya akan sulit sekali kalau misalnya tidak ada buahnya. Karena buah kan nggak karena biji itu nggak bisa tumbuh kalau misalnya nggak ada pelindungnya yaitu buah. Jadi sudah otomatis si buah ngebantu penyebaran bijinya ke tempat lain. Gitu. oke Kak, Masih bingung? udah lumayan mengerti. Lumayan paham ya? Oke, kita pelan-pelan aja. Selanjutnya ada interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Oke, kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa. Sebelumnya, kamu pernah dengar apa itu simbiosis? Ya pernah. Pernah. Oke, interaksinya dulu nih. Interaksi makhluk hidup itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau dengan lingkungannya. Bentuknya itu ada beberapa ya. Yang pertama simbiosis dulu. Simbiosis itu hubungan
hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Nah, simbiosis itu ada tiga macam. Yang pertama mutualisme atau yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Contohnya lebah dan bunga, ikan badut dan juga anemon laut. Kamu bisa jelasin nggak kenapa lebah dan bunga juga ikan badut serta anemon laut itu merupakan simbiosis mutualisme? Kalau yang ikan badut itu aku kalau yang keuntungan untuk anemon lautnya aku agak kurang tahu, tapi yang ikan badutnya dapat tempat tinggal. Terus kalau lebah dan bunga, lebahnya mendapatkan nektar dari bunganya, terus bunganya juga terkena penyerbukan dari si lebah. Oke, betul banget. Tadi udah sempat kebahas ya soal lebah dan bunga itu. Kayak tapi yang kamu masih Iya. bingung itu ikan badut dan juga anemon laut gitu. Hmm. Jadi kenapa sih anemon laut itu bisa menguntungkan? Eh, gimana? Yang kamu nggak tahu itu fungsi kenapa Aku kurang anemon laut ngerti yang, diuntungkan? ya kenapa anemon laut diuntungkan. Bisa diuntungkan dari adanya ikan badut. Iya, Oke. Jadi kalau berarti kamu tahu ikan badut itu tadi fungsinya apa? Untuk punya tempat tinggal. dari tempat tinggalnya. Oke. Iya, Sedangkan Oke, kalau misalnya anemon laut, kamu tahu kan bentuk anemon laut yang kayak tanaman itu? iya. Oke, kalau misalnya anemon laut sendiri, kenapa sih dia itu bisa diuntungkan juga sama si ikan badut? Karena ikan badut itu dia ngebersihin si parasit yang ada yang nempel di anemon laut. Soalnya dia tuh suka makan-makanin sesuatu yang nempel ke anemon laut. Jadi kayak yang kutu eh apa tuh kutu nempel terus monyet ya yang suka dimakanin Hmm. sama si monyet kutunya. Oh, Nah, fungsinya kurang lebih sama kayak gitu. Ikan badut itu walaupun dia ngapain sih dia nempelin anemon laut? Terus fungsinya anemon laut apa ditempelin ikan badut? Karena anemon laut punya parasit di tubuhnya. Tapi ikan badut itu bisa ngebantu ngemakanin parasit-parasitnya supaya dia bisa tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Selain itu, ikan badut itu juga ngusir predator. Jadi beberapa predator yang emang suka makan anemon laut, dia bisa terusir dengan kehadirannya ikan badut. Selain itu, dia juga menyediakan nutrisi dari kotorannya yang dia itu kaya dengan amonia. Jadi kotoran ikan badut aja dia berfungsi buat anemon laut karena mengandung amonia. Seperti itu. Apakah terjawab? oh, ya. Oke. Kita next ke simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungannya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya ini nggak dirugiin, tapi juga nggak diuntungin. Contohnya itu anggrek yang nempel di pohon. Anggrek nempel di pohon ya tentu saja dia jadi punya tempat tinggal. Tapi pohon ditempelin anggrek, dia ya ya udahlah, kamu nempel ke aku juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu. Dia nggak ngerasa dirugiin. Yang simbiosis yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Nah, kita sering banget denger, ih parasit, parasit gitu. Simbiosis parasitisme emang rasanya ini sesuatu yang buruk banget. Soalnya dia hubungan yang nguntungin satu pihak doang, tapi yang satunya itu dirugiin. Contohnya apa? Contohnya benalu yang nempel di pohon, atau cacing pita yang ada di tubuh manusia. Oke, yang Maksudnya kedua, benalu pada pohon tuh gimana Kak? Aku kurang ngerti Kak. oke, benalu di pohon itu dia cuma ngambilin nutrisi dari si pohon. Jadi benalunya tumbuh lebat. Kamu pernah nggak ngelihat pohon? Pohon ini berdiri Ya. kokoh. Tapi sampingnya banyak tanaman-tanaman liar, rumput-rumput yang kadang putih, terus kadang hijau. Itu nempel di sekitar pohon. Itu benalu namanya. Dia si em, Oh, benalunya tumbuh banyak, rumput liarnya banyak di sekitar pohon karena makanin nutrisi-nutrisi yang ada di pohon. Tapi pohonnya
dirugiin karena nutrisi yang seharusnya buat dia malah diambil sama si benalu itu. Makanya dia disebut parasit karena merugikan. Begitu. Kalau kalau cacing pita tahu kan? Kalau cacing pita pernah dengar sih. Ya, dia kayak cacing yang ada di tubuh manusia sama aja kayak nutrisi yang masuk kalau misalnya anak kecil biasanya. Nggak anak kecil aja sih, bahkan aku juga masih tetap disuruh minum obat cacing. Karena cacingan itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan ke kucing juga bisa, ke aku juga bisa gitu. Jadi masih harus minum obat cacing. Cacing itu suka banget ngambilin nutrisi yang ada di tubuh kita. Kita makan apa, dia ikut makan. Jadi yang harusnya Hmm. itu bikin tubuh kita berkembang, ini jadi segitu-gitu aja. Makanya kalau misalnya ada orang kurus, pasti kata ini apa? Ah, cacingan lu. Kayak gitu. Karena emang cacingnya yang ngemakanin nutrisinya sampai badannya itu nggak bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Aman? Aman nggak? Oke. Udah ngerti ya? Oh, Oke. Selanjutnya ada predasi. Predasi itu hubungan antara pemangsa dan juga mangsa. Contohnya, kucing yang mangsa tikus kayak Tom and Jerry. Ya, terus iya. ular yang mangsa katak. Itu juga termasuk predasi. Jadi ada pemangsa dan juga ada mangsanya. Terus saja si ular tuh nyari-nyari si katak gitu. Jadi itu adalah hubungan predasi. Dan ada kompetisi nih. Ya, kompetisi kayaknya gampang ya. Kita suka berkompetisi, ikut lomba kompetisi gitu. Jadi persaingan antara makhluk hidup untuk memperoleh kehidupan hidup, kebutuhan seperti makanan, air, dan juga tempat tinggal. Contohnya apa? Contohnya tanaman. Tanaman juga bersaing, berkompetisi dia buat dapetin cahaya matahari. Makanya kadang kita suka ngeliat, kok pohonnya miring ya? Kok pohonnya nggak berdirinya tuh nggak lurus terus, tapi dia ada beloknya karena dia berusaha untuk dapetin cahaya matahari. Karena tadi sebelumnya udah kita bahas ya, salah satu yang bikin tumbuh tumbuhan tumbuh itu karena dia mendapatkan sinar matahari yang bagus. Jadi jangan salah, tanaman juga berkompetisi loh untuk dapetin cahaya matahari. Begitu. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Udah. Udah aman ya? Oke, kita masuk ke ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dengan lingkungannya. Jadi, komponennya itu ada beberapa. Komponen ekosistem ada biotik dan juga ada abiotik. Ini ekosistem udah dipelajarin belum sama kamu di sekolah? Udah. Udah. Oke. Komponen biotik itu berarti makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Sedangkan abiotik itu komponen yang dia itu benda tidak hidup yang memengaruhi kehidupan makhluk hidup di komponen biotik tadi, yaitu ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan juga ada suhu. Oke, berarti yang tadi aku jelasin kenapa tanaman, tumbuhan suka miring tumbuhnya buat nyari sinar matahari, karena sinar matahari itu komponen abiotik, salah satu komponen abiotik yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan itu. Untuk rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Ini kurang lebih kayak pemangsa dan mangsa, tapi ini sistemnya lebih luas lagi karena ini ngebahas ekosistem di mana ada abiotik aja, nggak cuman soal ular nyari katak, tapi ini juga dipengaruhi sama ekosistem tadi, yaitu ada yang abiotiknya, kayak air dan lain-lain. Untuk tingkatannya, produsen adalah makhluk hidup yang bisa bikin makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen itu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup yang lain. Dan pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat yang sederhana. Oke, contoh rantai makanan. Rumput. Rumput itu tumbuh ya karena dia tadi
dia itu produsen. Dia bisa hidup dengan bikin makanannya sendiri. Bukan hijau. Dia dimakannya sama belalang. Nah, nanti belalangnya dimakannya sama katak. Nah, katak dimakannya sama ular. Terakhir, elang dimakannya ular dimakannya sama elang gitu. Nanti elang kalau misalnya mati, ketika dia mati nanti dia diurai sama mikroba-mikroba supaya ya benar-benar hilang dan lenyap si elangnya. Nanti balik lagi ketika dia sudah terurai, nanti rumput tumbuh sendiri, dia bikin makanan sendiri, diulang lagi siklusnya dari belalang makan rumput, katak makan belalang dan seterusnya. Untuk keseimbangan ekosistem, kayak dia itu terjadi kalau misalnya jumlah makhluk hidup dalam ekosistem itu berada dalam kondisi yang seimbang. Jadi kalau misalnya salah satu makhluk hidupnya berkurang ataupun bertambah secara drastis atau berlebihan, nanti keseimbangan ekosistemnya bakalan terganggu. Contohnya apa? Kalau misalnya ular dalam suatu ekosistemnya berkurang, maka nanti jumlah katak sebagai mangsanya akan meningkat. Dan hal ini dapat menyebabkan gangguan pada rantai makanan terganggu. Kau bisa bayangin kan kalau misalnya ular nggak banyak jumlahnya, terus nanti katak siapa yang mau makanin gitu. Jadi nanti akan terganggunya karena kalau misalnya ularnya sedikit, otomatis elang nggak punya makanan. Jadi nanti elangnya juga nggak punya sesuatu yang bisa dia makan. Otomatis elangnya akan kelaparan dan mati. Jadi nanti ekosistemnya akan seterusnya rusak dan terganggu. Begitu. Oke, ekosistem gitu aja. Karena udah dipelajari, gampang nggak ngerasanya? Gampang. Gampang ya? Oke, berarti belum ada yang ditanyain sejauh ini? Oke. Untuk ekosistem belum ada. Oke. Next. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanya di tengah-tengah, langsung panggil aja ya. Ya, Kak. Untuk perubahan wujud zat, yaitu perubahan bentuk suatu zat akibat pengaruh kalor tanpa dia menghasilkan zat yang baru. Macam-macamnya itu ada mencair dari es batu yang tadinya beku, dia jadi air, itu mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair karena menyerap kalor. Jadi kalau misalnya ada panas, suhunya berubah sedikit aja, keluar dari freezer, karena kalau keluar dari freezer berarti dia akan merasakan panas, es batunya, dia akan menyerap si panas atau si kalor, otomatis es batunya akan berubah jadi air. Untuk membeku, itu merupakan wujud dari cair menjadi padat karena melepaskan kalor, yaitu kebalikannya dari tadi es batu yang jadi air, ini kebalikannya. Air kita masukin ke dalam freezer, dia akan menjadi es batu yang padat. Karena dia melepasin kalor. Tadinya di luar dia kepanasan, pas dia masuk freezer auto dingin, dia ngelepasin si panas-panas yang nempel. Seperti itu. Untuk menguap, dia perubahan wujud dari cair menjadi gas karena menyerap kalor. Contohnya apa? Air mendidih, blebek, 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 nanti keluarlah uap. Makanya kayak kalau misalnya lupa nih, lagi masak air, kelupaan, airnya habis gitu. Itu karena dia udah berubah semuanya jadi uap. Yang tadinya cair, dia jadi gas, hilang sudah. Karena kelupaan matiin kompor. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair karena melepaskan kalor. Kalau tadi menguap menyerap kalor, kalau mengembun ngelepasin kalor. Contohnya apa? Contohnya itu kayak titik-titik air pada tutup gelas yang berisi es. Kalau misalnya kamu tutupin gelas yang ada esnya, nanti di atas tuh ngembun. eh Kayak ada embun hujan gitu yang suka nempel di jendela. Nah, itu juga tuh embun yang suka nempel di jendela itu termasuk perubahan wujud zat yang mengembun. Jadi ada rintik-rintikan di jendela. Terus ada menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas tanpa melalui fase cair dulu. Contohnya apa? Contohnya kapur barus yang lama-kelamaan habis. Kamu tahu kapur barus gak? Tahu, Kak? Tahu ya, kapur barus. Nah, itu contohnya menyublim. Jadi, dia kan tadinya padat ya. Kita belinya biasanya warna pink, warna hijau tuh untuk yang suka ada di kamar mandi kadang.
Nah, ini itu kan daripada terus dia jadi gas, tapi dia nggak cair dulu, ya udah dia langsung menguap aja jadi gas. Cuman bedanya kalau sama menguap itu awalnya kalau nguap dia cair. Kalau menyublim itu dari padat. Gitu perbedaannya. Oke, hubungan kalor dengan perubahan wujud itu apa sih? Jadi zat yang menyerap kalor itu akan mencair atau menguap. Zat yang melepaskan kalor akan membeku atau mengembun. Gitu. Coba pelan-pelan dulu. Zat yang menyerap kalor akan mencair atau juga menguap. Sedangkan yang melepaskan kalor, istilahnya dia nggak mau nih kepanasan. Otomatis dia akan membeku dan juga dia akan mengembun. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih aman kah sejauh ini? Oke. Tadi soal di perubahan wujud zat, benar apa salah? Perubahan wujud zat, bener Kak? Oke, gampang ya. Wujud zat. Ya, Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk semua materi belum. yang hari ini sudah kita ini bahas? Nggak ada Kak. Aman. Nggak ada ya. Oke. Jadi, tadinya itu aku ingin membahas si soal kuisisnya itu dibahas. Kan tadi ada 15 soal ya? Iya Kak. Nah, ada 15 soal. Tadinya tuh kayak limanya aku pengen di pertemuan yang selanjutnya gitu. Tapi ternyata karena masih ada waktu, jadi aku bahas langsung aja ke kamu, aman ya? Ya, Oke, kita bisa buka bareng-bareng soal dari nomor 11. oke tunggu Kak. Aku share screen aja ya. Oh ya boleh. Oke, apakah sudah terlihat? Em, belum sih Kak. Masih loading. Oh, wait ya. Masih belum terlihat kah? Dah, terlihat. Eh, aku ulang. Oke, kayaknya sinyal aku jelek deh. Kamu, apakah aman untuk buka soal yang tadi? Oh, oh, masih ada nggak ya? Masih ada nih Kak. Masih ada kan ya? Oke, kita buka masing-masing aja. Aku takut sinyalku terganggu. Aman? Maaf ya. Ya Kak. Oke, boleh. Nomor 11. Kira-kira kamu benar atau salah nih? Nomor 11 kan ya. Nomor 11 aku salah. Oke, boleh dibacain soalnya? Seorang siswa mengamati tumbuhan dengan ciri akar serabut, tulang dan sejajar, tiga bagian bunga berjumlah tiga atau enam. Berdasarkan tuh ciri tersebut, tumbuhan tersebut termasuk. Oh, ternyata soalnya beda. Urutannya di kamu keacak tahu. Bentar-bentar ya, aku cari dulu soalnya. Wah, Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang seorang siswa mengamati gitu kan? ya Oke. aku nomor 11 ya, aku nomor 11 ya. Ya itu. Oke, oke. Soalnya di aku yang siang dan malam di bumi disebabkan oleh yang kayak gitu. Enggak ya? Enggak, itu di aku nomor berapa ya? Kacak banget ya Nomor ternyata. 13. Oh, oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti tolong bantuannya dibacain aja ya. Berarti tadi Ya. pembahasan itu nggak sesuai sama yang kamu kerjain. Nggak apa deh, nanti aku coba edit lagi untuk next meet. Oke, tadi pertanyaannya adalah seorang siswa. Wait, aku bacakan ulang.
Seorang. Hmm. Seorang siswa mengamati tumbuhan dengan ciri akar serabut, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah 3 atau 6. Nah, berdasarkan ciri tersebut, tumbuhan tersebut termasuk. Oke. Menurut kamu, kamu tadi jawab apa memang? Aku tadi aku jawab yang mana ya? Kayaknya aku jawabnya yang karena memiliki akar serabut dari kotil karena yang di kotil itu. Oh, oke, oke, oke. Jadi ciri monokotil itu akar serabut, terus tulang daunnya sejajar, dan bunganya itu kelipatannya 3. Jadi kalaupun bijinya itu nggak disebutkan, tulang daun sejajar sama akar serabut itu udah cukup banget untuk nunjukin kalau dia itu monokotil. Gitu. Jebakannya itu mungkin ada di opsi D yang salah karena monokotil itu bukan biji berkeping 2. Gitu. Apakah jelas? Nah, jelas Kak. Kalau di kotil apa ya Kak? Apanya? Cirinya. Kalau cirinya di kotil. Oke. Kalau ciri di kotil itu kebalikannya dari monokotil. Mungkin nanti kalau misalnya Edward ingin lebih mudah untuk belajar, tadi belum belum ada juga ya di PPT aku. Nanti mungkin aku akan tambahin, nanti aku akan masukin ke Notion ya yang baru dijelasin sama kakaknya. Nanti aku bikinin ciri dikotil sama monokotil itu bedanya apa? Sebenarnya cuma kebalikannya aja. Kalau dikotil itu bijinya berkeping 2, akarnya itu tunggang. Kalau tadi si monokotil dia bijinya berkeping 1 terus akarnya serabut, ini kebalikannya. Dikotil, namanya juga di gitu. Kalau di itu 2, bijinya 2, akarnya itu tunggang atau jarang-jarang, terus tulang daunnya itu menyirip ataupun menjari. Jadi dia kelihatan daunnya itu yang kelihatan kayak angka 3 begini. Kamu pernah lihat daun yang kayak gini? Ya, Nah, itu ciri dikotil. Terus dia batangnya bercabang. Bagian bunganya tumbuhnya kelipatan 4 atau 5. Jadi benar-benar kebalikannya dari si monokotil. Begitu. Apakah menjawab? ya Kak. Oke, selanjutnya soalnya boleh dibacakan. No, soal yang mana? Kamu, soal kamu aja. Soal aku aja. Selanjutnya 12 iya. Selanjutnya nomor 12. 12 berarti di sini. Jika jumlah ular di suatu ekosistem berkurang drastis, kemungkinan yang terjadi adalah Berarti itu yang sudah terbahas tadi. Apa tuh? Kamu bener apa salah? aku benar. Wih, berarti Jumlah coba. elang berkurang. Oke, kelihatan ya, jelas banget nanti nggak ada makanan buat si elang gitu. Oke, next. Terjadinya siang dan malam di bumi disebabkan oleh, aku Bener nggak? jawabnya rotasi bumi. Benar. Bener kan? Oke. Gampang lah ya. Kenapa rotasi bumi? Coba aku tanya. Karena gimana ya ngejelasinnya? Hmm, Oke, jadi memang pada fungsinya rotasi bumi itu dia cuma berputarnya pada porosnya aja. Karena dia berputar cuma di porosnya, dia jadi fungsinya emang efeknya itu memang cuma terjadi siang dan malam. Tapi kalau misalnya revolusi bumi, ini skalanya lebih besar lagi, nggak cuma ganti siang sama malam aja. Tapi kalau revolusi itu dia ganti musim. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau pergantian musim itu terjadi karena apa? Karena revolusi bumi, seperti itu. Bisa bedain ya rotasi sama revolusi? ya. Oke. Next. Ben- Benda-benda yang sering digunakan sehari-hari memiliki ciri yang dipengaruhi oleh bahan-bahan yang terkandung di dalam benda tersebut. Maka benda-benda tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan asam, basa, atau garam. Yang termasuk larutan basa adalah Oh benar.
Benar. Wih, itu tadi sudah sempat kita bahas juga. Dia itu yang netral, asam, sama basa. Sejauh ini ada yang mau tanyain ke soal itu? Atau udah aman? Tadi kamu nanyain satu lain kan? Udah aku sebutin kayak obat mah, gitu buat basa. Ada lagi nggak yang mau kamu tanyain soal materi ini? Yang garam nih Kak, yang asam basa garam. Kan dari tadi kita belum ada yang garam. Yang garam gimana tuh Kak? Oke, kamu mau dijelasin tentang apa nih? Tentang pengertiannya aja dulu. Sama beberapa contohnya. Oke, seperti kita tahu ya, kalau dari nama dia, pasti dia Asin. eh ya asin gitu. Tapi garam itu sebenarnya bentuk reaksi dari asam sama si basa. Dan garam itu biasanya rasanya asin gitu. Contohnya yang di sekitar kita, garam dapur, garam laut, garam mineral, dan ada garam kasar. Kamu tau nggak garam ini digunain buat apa? Gede-gede gitu dia, nggak kayak garam yang di dapur. Apa sih? Nah itu garam buat ngusir ular. Kau percaya nggak garam bisa ngusir ular? Hah? Jadi dulu aku ikut pramuka dan aku tuh selalu bawa garam kasar untuk disebar ke tenda di depan. Waktu SD aku inget banget aku bawa garam kasar untuk disebar di tenda. Dan itu tuh buat ngusir ular. Tapi aku juga nggak tahu apakah itu beneran atau enggak. Karena cuman katanya-katanya. Coba aku tanya ke kamu, apakah memungkinkan garam bisa mengusir ular? Ya, mungkin deh Kak. Karena rasanya asin. Ular benci asin gitu. Karena mungkin ular, ya ular kenapa ya? Sebenarnya nggak ada bukti ilmiahnya sih. Kayak kenapa sih ular bisa terusir gitu kalau kita sebarin garam kasar. Tapi mungkin dia cuman ya nggak nyaman aja sama si garamnya. Karena kan dia jalannya menggeliat-menggeliat ya. Sedangkan bentuk garam itu bener-bener garam kasarnya itu gede-gede dan itu disebar. Jadi dia nggak bisa masuk. Ya, kayaknya sih gitu aja sama baunya mungkin dia tidak suka. Gitu. Nah, kegunaannya balik lagi ke topik. Untuk kegunaannya itu dia bisa bikin rasa asin pada makanan, gurih-gurih gitu biasanya. Terus dia juga bisa ngawetin makanan dan dia kalau untuk di tubuh dia bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Oke, terus bentar ya, ketutup. Nah, untuk sifatnya selain dia rasanya asin, dia punya dua sifat lainnya, yaitu dia mudah larut dalam air. Kamu pernah ngelarutin garam ke dalam air yang panas? Nah, itu salah satu sifatnya kalau dia mudah banget larut di dalam air. Terus dia juga banyak banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Seperti itu kalau garam. Aman? Hmm, aman. Oke. Mungkin yang tidak ada di materi aku tuh siang dan malam tadi udah. Ketika mendorong meja besar, meja akan sulit bergerak. Namun saat meja diberi roda, meja akan lebih mudah untuk dipindahkan. Hal ini karena roda dapat, kamu benar nggak jawabnya? Tunggu, itu nomor Ketika mendorong meja yang besar, keacak banget tadi, aku itu nomor 12. apa itu ya? Nah, nomor 9. Deket ya padahal. Betul nggak? Betul. Kok kamu betul terus? Ini aku kayaknya belum nemuin kamu salah ya di mana deh. Aku Waduh. salah yang akar serabut itu Hmm,
Terus yang keuntungan pesawat sederhana Oh, oke, karena belum belajar. Terus, sama es batu sama manfaat protein. Tadi aku salah pencet. yang mana? Salah pencet. Yang manfaat dari protein. Oh, yang kecuali. Iya, Ya Allah, oke oke oke. Siap, berarti seharusnya 80 lah itu. Oke, untuk yang ketika mendorong meja ini, betul ya kamu jawabnya memperkecil gaya gesek. Kenapa dia bisa memperkecil gaya gesek? Tadi kita mempelajari ini di pesawat sederhana yang roda berporos. Pesawat sederhana fungsinya adalah untuk em, mengurangi usaha kita sebagai manusia atau mengurangi tenaga yang perlu dikeluarkan dengan cara mempermudah. Nah, mempermudahnya dengan apa? Ya tentu saja kalau misalnya dia bentuknya adalah em, rata, meja akan lebih sulit digerakkan dan dia akan terasa jauh lebih berat ketika kita pasangin roda. Kayak misalnya kita belanja pakai stroller, itu akan berat banget kalau kita bawa sendiri, kita angkat semuanya sendiri itu akan berat banget. Tapi kan rasanya beda ya kalau misalnya kita pakai stroller. Nah, itu karena ada fungsi dari pesawat sederhana dan itu terjadi karena rodanya bisa memperkecil gaya geseknya. Seperti itu. Untuk yang ini oke, jelas? jelas. Oke. Next question yang sebuah setrika listrik digunakan untuk merapikan pakaian. Perubahan energi ini yang terjadi adalah, udah pasti benar kamu. Energi listrik diubah menjadi energi. Yang nomor berapa itu? Aku 13, tapi kamu pasti nggak 13 deh. Itu yang Ya, mana? sebuah setrika listrik. Bener nggak sih pasti? Setrika listrik. Oh, yang listrik itu ya, benar. Bener kan? Easy banget ya? Yang ini gampang. Iya kan? Sudah jelas kita colokin setrikanya dari listrik akan menjadi panas. Tapi kalau misalnya pertanyaannya diubah, setrikanya nggak listrik, pakai baterai. Berarti energi apa? Energi, ah, enggak. Energi apa ya? Kalau Tapi baterai. ada, udah ada belum ya sekarang setrika yang pakai baterai? Ya katakanlah ada, udah nggak perlu colokin lagi. Dia itu berubah menjadi energi kimia karena Oh, baterai itu campuran-campuran dari kimia, zat-zat kimia yang disatuin dan dia jadi baterai dan dia bisa menggerakkan atau mengubah energi dari yang tadinya dia cuma energi kimia dari tersusun dari atom-atom yang sangat kecil, terus dia kita gunakan untuk misalkan untuk setrika gitu. Ya dia akan berubah atau mengubah energi dari kimia menjadi panas. Seperti itu. gue izin ke toilet dulu ya, Kak. Boleh, silakan.
Oh, Kak. Halo. Oke, tadi terakhir setrika listriknya kalau misalnya diganti jadi baterai ya, Iya. dia jadinya udah nggak energi listrik ke energi panas lagi, tapi jadinya energi kimia ke energi panas. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, kamu jangan terkecoh ya. Baca dulu, setrikanya apa nih? Setrika listrik atau setrika baterai gitu. Nah, kalau apapun yang berbau baterai sebenarnya bisa aja contohnya nggak setrika gitu. Tapi apapun yang berbau baterai itu energi kimia. Oke. Selanjutnya adalah seseorang sering mengalami sembelit karena dia kurang mengkonsumsi sayur dan juga kurang mengkonsumsi buah. Gangguan yang terjadi karena tubuh kekurangan, udah ketemu belum soalnya tuh? Kau betul atau salah? Hmm. Nah, benar. Sumpah keren banget kamu teh, asli. Padahal ini ada protein, vitamin, lemak, bisa aja vitamin. Kamu hebat, sangat respect. Oke, jadi sayur dan buah itu kenapa perlu banget kita konsumsi? Karena sayur dan buah itu mengandung serat yang fungsinya untuk membantu melancarkan pencernaan dan juga dia bisa karena pencernaannya lancar, dia mempermudah pergerakan sisa-sisa makanan yang ada di usus. Jadi kalau misalnya kurang konsumsi sayur sama buahnya, otomatis pergerakan sisa makanannya ini akan terhambat dan dia tidak akan keluar dengan lancar. Otomatis dia sembelit atau susah untuk buang air besar. Jadi ketika tubuh kekurangan serat, pencernaannya akan menjadi lebih lambat, sisa makanannya jadi sulit dikeluarkan dan juga akan terjadinya sembelit. Begitu. Kalau tadi kan di PPT ada cuma protein, vitamin, sama lemak, ya kan? Sekarang kita ada bahas-bahas sedikit nih soal serat. Sampai sini aman? Aman nggak? Oke. Selanjutnya ada seseorang siswa mengamati tumbuhan dengan ciri, oh ini udah, yang tadi kamu Itu udah. salah ya, yang tadi udah dijelasin ya. Iya. Oke, berarti udah selesai kebahas semua sih. Ini dari soal-soal yang aku berikan. Dan so far keren banget sih kamu bisa menjawab sebanyak itu. Aku sangat takjub. Good job for today, Edward. By the way, kamu dipanggilnya Edward. Apa, Kak? Kamu emang dipanggilnya Edward. Iya, aku yang dipanggilnya Edward. Oke, rada sembelit gitu. Bibir aku kayak keselimpet memanggil Edward gitu. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kelasnya diakhiri? Nggak ada, udah Kak. Aman semua. Oke, mungkin sebelum aku akhiri, aku mau tanya dulu nih untuk pertemuan selanjutnya. Karena kita akan ketemu lagi di hari dan jam yang sama ya. Ya. Kamu ingin request materi kah untuk pertemuan selanjutnya kayak Kak aku kurang bisa materi yang ini tolong diprioritaskan gitu biar aku siapkan. Apa ya? Aku juga baru ulangan tadi. Jadi belum tahu tema berikutnya IPA apa. Jadi untuk sekarang belum ada sih, Kak. Oke. Kalau misalnya cara-caranya seperti yang barusan kita lakukan, cara belajarnya apakah kamu suka atau enggak Kak aku nggak suka cara kayak gini gitu. Boleh disampaikan Suka, aja. aku memang biasanya seperti itu. Emang kayak gini ya, soal Ya, terus dibahas gitu. ya. Oke, berarti soalnya aku bakal cari yang hot, yang susah banget. Terus nanti kita akan bahas kumpas tuntas di pembahasan. Berarti kayak sekarang gini aman. Amat. Oke. Selanjutnya untuk cara belajar, kamu biasanya lebih suka banyak ngobrol, diskusi, atau kamu sukanya baca? Aku lebih suka diskusi sih, Kak. Lebih suka diskusi ya. Kalau misalnya
tulisan dari PowerPoint yang tadi sudah aku tampilkan, apakah masih terlalu banyak atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Udah ringkas. Ringkas. Oke, jadi nanti kalau misalnya kamu lupa-lupa dan masih mau baca-baca, kamu bisa buka PPT yang tadi udah aku share screen, nanti akan aku taruh di Notion ya. Oke, Kak. Oke, sebelum aku akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan? Nggak ada, Kak. Udah Oke, happy malam ini belajar? happy. Ya, Oke, happy. aku juga happy ketemu sama kamu malam hari ini. Harapannya nanti bisa lebih semangat lagi, nilai kuisnya juga bisa bertambah. Semoga lebih dari persenan awal ya, 70% kita Ya, bikin Kak. sampai 100% persiapan kamu masuk lab school ya. Ya, Kak. Ya. Oke, kalau begitu aku izin akhiri. Selamat malam, Edward. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih juga.